Shalom Salam Podcast Eksposisi M116. Sebuah pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan orang cacat? Tuhan adalah Allah bagi orang-orang sehat secara jasmani maupun bermental kuat, namun juga adalah Allah bagi mereka yang secara fisik dan mental cacat. Ia berdaulat di atas mereka yang rapuh dan lemah maupun di atas mereka yang gesti dan perkasa. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan di bumi ini merupakan ciptaan Allah yang unik. Mazmur 139:16, dan ia termasuk mereka yang cacat. Namun kita sulit memahami mengapa Allah mengizinkan orang dilahirkan cacat, atau mengapa ia mengizinkan kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan. Isu ini masuk ke dalam lingkup debat teologis atau filsafat tentang masalah kejahatan atau masalah penderitaan. Jika Allah baik dan maha kuasa, mengapa ia memperbolehkan peristiwa yang buruk terjadi? Apakah faedahnya jika seorang kehilangan indera penglihatan atau terpaksa menggunakan prostesis? Bagaimana kita dapat mempertemukan kebaikan Allah dengan fakta bahwa sebagian besar ciptanya rusak atau terluka? Sebelum kita melanjutkan bahasan ini, kita harus mengakui bahwa kita semua mempunyai kecacatan sendiri. Kebutuhan akan kacamata adalah indikasi bahwa indera penglihatan kita cacat atau terganggu. Kawat gigi adalah tanda bahwa gigi kita tidak sempurna. Penyakit diabetes, radang sendi, rosacea, atau sendi yang tidak leluasa bergerak, semuanya ini dapat dianggap sebagai derajat disabilitas tersendiri. Seluruh umat manusia hidup dalam realita ketidaksempurnaan. Semua orang mengalami kondisi yang tidak ideal. Kita semua rusak dengan cara masing-masing yang berbeda. Hanya seberapa parah kecacatan yang dialami. Ketika seseorang mempunyai disabilitas atau cacat, seberapapun derajatnya, semuanya itu gejala dari dosa asal. Ketika kejahatan masuk ke dalam dunia ini, dosa masuk ke dalam dunia sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia pada Allah, dan dosa itu membawa pula penyakit dan ketidaksempurnaan. Baca Roma 5 ayat 12, dunia menjadi tercemar. Salah satu penyebab mengapa Allah mengizinkan orang-orang menjadi cacat ialah karena kondisi tersebut adalah akibat alami dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh sebab dan akibat, dan dunia ini jauh dari sempurna. Yesus berkata bahwa dunia kamu menderita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33. Ini bukan berarti setiap disabilitas merupakan akibat dari dosa sendiri yang sudah dibahas di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 3. Namun secara garis besar adanya kecacatan dan kondisi serupa dapat dilacak kembali pada keberadaan dosa. Adapun alasan lain mengapa Allah mengizinkan orang tertentu mengalami kecacatan atau disabilitas, yakni bahwa Allah akan memuliakan dirinya melalui hal itu. Ketika para rasul membawa seorang pria yang lahir buta, Yesus memberitahu mereka karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ketika para rasul yang sama kemudian membahas penyakit serius Lazarus, Yesus memberitahu mereka hal itu akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat yang keempat. Dalam kedua kasus ini Allah dipermuliakan melalui keadaan yang tidak ideal itu. Dalam kasus pria yang lahir buta, para pemimpin baik diperhadapkan dengan bukti yang tak dapat disangka bahwa Yesus berkuasa menyembuhkannya. Dan dalam kasus Lazarus, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat ke-45. Adapun alasan lain mengapa Allah mengizinkan kecacatan dan disabilitas, yakni kita harus belajar mempercayai Dia dan bukan mengandalkan diri sendiri. Ketika Tuhan Allah memanggil Musa, pada mulanya Musa ragu menerima panggilannya. Sebaliknya ia berusaha menggunakan kekurangannya sebagai alasan menghindari tugas. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Namun Allah sudah mengetahui kekurangan Musa, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus dikatakan. Keluaran 4 ayat 11 sampai ke-12. Dalam perikop ini kita melihat bahwa kemampuan insani dan kekurangannya adalah bagian rencana Allah, dan bahwa Allah akan membantu hambanya yang taat. Ia tidak seberapa sering memanggil yang mampu dibanding memampukan mereka yang ia panggil. Johnny Erickson Tada mengalami kecelakaan ketika menyelam pada waktu ia remaja, dan selama 5 dasawarsa terakhir ia hidup dalam kelumpuhan. Johnny membayangkan saatnya menjumpai Yesus di surga dan membawa kursi rodanya dengan dia. Semakin lemah keadaanku dengan benda ini atau kursi rodanya, semakin aku bersandar padamu, dan semakin aku bersandar padamu, semakin kusadari kekuatanmu. Kesadaran itu tak mungkin terjadi jika engkau tidak memberiku berkat penuh memar dari dalam kursi roda itu.
Bagaimana wanita ini dapat menyamakan memar dengan berkat? Hanya oleh kasih karunia Allah. Melalui ide ini, Johnny menggemakan kata-kata Rasul Paulus yang menerima kecukupan kasih karunia Kristus bagi dirinya terkait duri dalam dagingnya. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maaf. Sebab jika aku lemah, aku menjadi kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10. Alasan lain, mengapa Allah mengizinkan kecacatan dan disabilitas? Ialah supaya dalam rencana agungnya yang memiliki tujuan khusus bagi hal-hal yang lemah di dunia ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Allah tidak membutuhkan keperkasaan dan keterampilan manusia demi menggenapkan karyanya. Ia dapat menggunakan disabilitas dan kecacatan pula. Ia dapat menggunakan anak kecil dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mazmur 8 ayat yang kedua. Ia dapat menggunakan siapapun, mengingat kebenaran ini dapat membantu orang percaya untuk mengalami kecacatan berfokus pada sosok Allah. Adalah mudah untuk menyerahkan kita kepada hidup dia dengan tidak terasa bertujuan, namun kuasa Kristus disempurnakan dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9. Semoga memberkati kita semua pembahasan ini.